Topik kita hari ini adalah mengenai genre, atau kita ambil salah satu contoh hari ini adalah we will discuss about expository genre. Tapi sebelumnya kita akan a bit flashback untuk membandingkan antara kalimat, kemudian paragraf, dan juga genre. Nah, kita akan mundur ke paragraf sama head to head expository, gitu ya. Jadi kalau Anda menulis menulis ke genre, itu Anda harus bisa menulis paragraf, karena genre isinya adalah paragraf plus paragraf plus paragraf. Kemudian kalau Anda mau menulis paragraf, berarti Anda harus bisa menulis kalimat, karena paragraf is just a case of sentence to sentence. Jadi Anda lihat di sini from full stop to full stop, ya isinya hanya kalimat-kalimat pendek saja, yang kemudian Anda sambungkan satu tambah satu tambah satu, and then at last it becomes what you call paragraph. Nah, cuman untuk menyambungnya biasanya kita punya masalah di coherence. Jadi kalimat satu tidak menyambung dengan kalimat yang lain. Makanya kita harus berlatih. Kalau sudah bisa menulis kalimat, kemudian lompat menulis paragraf supaya bisa sambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kebetulan hari ini yang kita ambil sampel adalah expository, jadi dia explain something. Dan topik kita hari ini, judul yang coba kita bahas adalah function of food, fungsi makanan. Jadi saat Anda melihat judul fungsi makanan itu berarti harapannya atau ekspektasi pembaca adalah saat membaca paragraf itu mereka kemudian jadi tahu, mendapat penjelasan dan pencerahan mengenai fungsi-fungsi makanan. That's the abstract of your title. Jadi judul itu kemudian sebagai representatif isi dari paragraf tersebut. Nah, Anda akan lihat di sini bahwa kalimat di awal Anda akan lihat kata consuming food is one of the characteristic of living things as human, animal, and plants. Jadi di paragraf itu menulis paragraf sama halnya seperti di introduction of writing yang kita jelaskan kemarin, yaitu untuk sebuah paragraf itu dia punya toppingnya, punya bodinya gitu ya, dan punya nanti bottom layernya. Dan setiap paragraf itu menjadi berbeda saat tujuannya berbeda. Jadi kalimat penutupnya nanti akan berbeda saat apa? Saat purpose atau tujuan dari tulisan itu berbeda. Kalau tujuannya dia expository, ya berarti dia menjelaskan saja without any conclusion. Yang penting kalimat yang ditulis di situ adalah informatif. Nah, Anda akan lihat di kalimat-kalimat awal di sini, ini dia representatif as part of the topic of the paragraph. Jadi Anda akan lihat di sini food itself has several function categorized mainly into 4 types. Jadi saat kita melihat topping seperti ini, topic sentences di awal paragraf ini, Anda akan mendapatkan gambaran apa mengenai 4 jenis fungsi makanan. Dan Anda akan lihat isinya adalah the former one, nomor 1 adalah gitu. Kemudian selanjutnya adalah gitu ya. Kemudian kita tutup dengan yang terakhir, fungsi makanan adalah etc. sampai akhir gitu ya. Jadi Anda sudah lihat bahwa untuk menulis paragraf itu tidak susah, hanya case interconnecting between sentence to sentence. Tinggal Anda tentukan tujuannya. Ini kebetulan tujuannya adalah menjelaskan. Nah,
Beda halnya kalau menulis model yang genre, yang dia short essay. Saya kemarin memberikan Anda standar untuk menulis genre itu ya sekitar 500 or 600 words. Kenapa? Karena dia terdiri dari 4 paragraf. Nah, kita ambil contoh ini, kebetulan ini kita ambil judul Cultural Shock in Manchester. Anda lihat di sini ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Gitu ya. Kenapa kita membuat 4 paragraf? Karena supaya dia cukup, informasi yang kita sajikan itu cukup. Dan Anda akan lihat di sini, it's also like a burger. Jadi Anda akan lihat di sini, kalau di paragraf itu kalimat 1 atau kalimat 2 sebagai topic sentence. Jadi kalau di genre Anda akan lihat paragraf 1 itu sebagai topics-nya, sebagai introduction-nya. Kemudian body-nya di paragraf 2, paragraf 3. Kemudian di paragraf 4-nya itu sebagai bottom layer-nya, sebagai conclusion-nya. Dan Anda akan lihat di sini tulisan ini sebetulnya tujuannya kemana itu Anda bisa lihat secara khusus itu di paragraf terakhir itu. Oke. Nah, kita lihat di sini, misal kita baca begitu ya, I have two interesting story about cultural shock in Manchester. One is bad and the rest is good. I'm really shocked about the weather, but I'm really astonished by the architecture. Jadi Anda akan lihat bahwa dari paragraf pertama ini itu gambaran besarnya mengenai cultural shock. Kemudian satu bagus, satunya tidak mengenakan, satunya bagus. Kemudian bahasnya mengenai apa? Mengenai weather. Kemudian yang bagus itu mengenai architecture-nya. Dan Anda akan lihat di sana di paragraf ini ya, di paragraf kedua untuk bodinya ini discussing-nya mengenai weather. Kenapa? Karena ini disebutkan di awal dan ini disebutkan di awal. What one is bad, weather, kemudian dijelaskan di sini. Kemudian the rest is good, architecture, kita akan jelaskan di paragraf ketiga, like this one. Itu ya. And then Anda tutup di kalimat terakhir. Itu sama both experience are useful my life. Dan dia, karena dia sifatnya karena dia sifatnya expository, dia hanya informatif. Kalimat penutupnya yang paling gampang adalah kita sum up, jadi giving summary, itu yang paling gampang. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut di link description. Kalau nanti ada komentar dan sebagainya, we can discuss later. Okay, thank you.